Kudus itu adalah yang suci zatnya dan sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dari tiap-tiap yang tidak layak dengan kebesarannya, kesempurnaannya, dan keelokannya. Nah, itu artinya Al-Quddus. Al-Quddus adalah yang maha suci zatnya, sifatnya, perbuatannya dari segala yang tidak patut dengan kebesaran, kesempurnaan, dan keelokannya. Nah, itulah terjemah Al-Quddus. Seringkali kita singkat dengan sebutan maha suci. Al-Quddus biasa diartikan dengan maha suci. Di dalam istilah agama kita ada istilah yang namanya tahlil. Tahlil itu artinya mengucap la ilaha illallah. Ada tasbih, mengucap subhanallah. Nah, ada lagi hauqalah, mengucap la haula wala quwata illa billah. Ada basmalah, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ada pula takbir, mengucap Allahu Akbar. Ada pula takdis. Nah, takdis itu mengucap subhanallah al-Quddus. Subhanallah al-Quddus itu takdis namanya. Jadi misalnya kita ayo bertahlil, artinya ayo mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo bertasbih, mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayo bertakdis, subhanal quddus, subhanallah al quddus, subhanallahil quddus. Itu takdis. Taqaddasat zatuhu anil hajah. Maha suci zat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala daripada hajat. Mustahil artinya Allah itu berhajat. Al-Quddus maha suci zatnya daripada berhajat. Bahkan selainnya yang berhajat kepadanya. Allah menyuruh kita taat bukan karena Allah perlu berhajat dengan taat kita. Allah menyuruh kita sembahyang 5 waktu sehari, bukan Allah berhajat kepada sembahyang kita itu. Jadi jangan kita kada sembahyang kita anggap Allah itu rugi. Allah kada perlu sembahyang kita. Taqaddasat zatuhu anil hajat. Maha suci zat Allah daripada berhajat. Kita taat, kita maksiat itu kada ada sangkut paut dengan keesaan, kebesaran Allah. Nah, jadi kembalinya itu hajat apa taat itu kepada yang melakukannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'a. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Wahai hamba-hambaku, jar Tuhan, jikalau orang yang pertama dari kalian, Nabi Adam, sampai yang terakhir hari kiamat, baik manusia maupun jin, semua itu manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semuaan manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia jin seperti Nabi Muhammad SAW. Taatnya, takwanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun tidak menambah kebesaran kerajaanku. Artinya andai kata sealamanan manusia ini sampai hari kiamat menyembah Allah, tidak ada nyembah berhala, semuanya menyembah Allah, sedikit pun ujar Tuhan kadang menambah kerajaanku, kadang menambah keagungan, kejayaan kerajaanku. Dan hai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, manusia maupun jin, mereka itu atas paling jahat hati seseorang dari kalian. Umpamanya dari Adam sampai hari kiamat macam Fir'aun semuaan manusia, satu pun kada menyembah Allah. Manakasa dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi yang demikian dari kerajaanku sedikit juga pun. Nah, ini artinya bahwa Allah itu tidak perlu sedikit pun kepada taat kita, sedikit pun kada perlu. Dan Allah pun tidak merasa lemah, tidak merasa terhina kalau kita maksiat kepada Allah. Nah, itu Al-Quddus, taqaddasat zatuhu anil hajat, maha suci zatnya itu daripada berhajat. Wa anil mujid, maha suci zat Allah dari yang mengadakan. Berarti baharu maha suci daripada yang menciptakan. Wa anil imkan, maha suci zat Allah daripada mungkin. Mungkin itu artinya bisa ada, bisa kadada. Macam kita ini mungkin bisa diadakan Allah, bisa tidak diadakan Allah. Nah, zat Allah itu maha suci dari imkan, dari mungkin. Zat Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Tidak ada kemungkinan tidak ada. Wa anis syibhi, maha suci zat Allah daripada serupa, baik menyerupai atau diserupai. Zat Allah itu kada ada mirip dengan siapa juga pun. Wa anit tarkib, zat Allah itu maha suci daripada bersusun. Macam kita bersusun, ada tulang, ada daging, ada urat. Bersusun jadilah zat kita. Nah, kalau Allah maha suci daripada yang demikian itu. Wa anil makan, maha suci Tuhan daripada tempat. Maha suci Tuhan daripada tempat. Di mana Tuhan? Tuhan kada bertempat. Kayak apa kada bertempat? Tuhan itu sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat itu ciptaan oleh Allah. Nah, Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat itu. Allah sudah ada sebelum adanya langit. Allah sudah ada sebelum adanya bumi. Allah sudah ada sebelum adanya aras. Allah sudah ada sebelum adanya kursi. Dan keadaan Tuhan sekarang sama keadaan Tuhan seperti dahulu. Nah, jadi maha suci zat Allah daripada bertempat. Wa an idrakil hawas, dan maha suci zat Allah daripada diperdapati oleh panca indera. Kalau bang Tuhan itu bisa disentuh, Tuhan bisa dilihat dengan mata, kada bisa. Nah, itu artinya Al-Quddus fi zatihi, maha suci Allah pada zatnya daripada hal-hal yang demikian tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Taqaddasat sifatuhu minal jahli wa anil ajzi wa anil ittirar wa anit tagayyur wa minas sahwi wal ghaflah. Maha suci zatnya sudah tadi. Kemudian maha suci sifatnya Allah daripada jahil. Bagi Allah tuh kada ada istilah kada tahu. Nah ini Al-Quddus. Al-Quddus. Kada ada Tuhan tuh kada tahu, kada ada. Wa anil ajzi daripada lemah. Lemah. Kada bisa berbuat. Kada mampu berbuat. Nah maha suci Tuhan dari itu. Wa anil ittirar dan maha suci sifat Tuhan itu daripada terpaksa. Kada kawa dipaksa Tuhan. Kayak apapun kita berdoa, bertandik, kada kawa dipaksa-paksa. Kada kawa dipaksa. Wa anit tagayyur maha suci sifat Tuhan daripada berubah. Kalau manusia berubah, mata dulunya tajam, sudah tuha jadi kabur. Penglihatan Allah kada bisa kabur. Maha suci Tuhan dari itu. Dan daripada lupa dan lengah. Taqaddasat asma'uhu anil ikhtira'at, maha suci nama-nama Allah daripada ulahan-ulahan bikinan-bikinan. Lianna asma'ahu tauqifiyah, karena nama-nama Allah itu tauqifiyah, datang hanya dari Allah dan Rasul. Jadi kita kada bisa, kada boleh memberi nama kepada Allah sesuatu yang tidak di luar daripada nama-nama Allah itu. Kada bisa. Walaupun bagus artinya, walaupun indah, tapi kada termasuk dalam Asmaul Husna, kada bisa ditambah. Nah, Allah maha suci namanya daripada bikinan-bikinan manusia, bikinan-bikinan makhluk. Fala yusamma bil khair, Allah tidak bisa dinamai dengan khair. Baik, khair itu baik. Tapi khair tidak ada dalam Asmaul Husna. Nah, tidak boleh kita menyeru ya khair, kada bisa. Wasani, sani itu artinya sani mulia. Bagus artinya kan mulia. Tapi tidak ada dalam Asmaul Husna nama Allah As-Sani. Nah, tidak boleh kita menyeru Allah dengan nama yang bukan nama-nama yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maha suci Tuhan daripada dibikin-bikin namanya. Wa taqaddasat af'aluhu, dan maha suci perbuatan-perbuatan Allah anil batil, daripada kebatilan, wa minal agurat, daripada mengambil faidah, wa anil zulmi, daripada kezaliman, wal isaah, dan berbuat jahat. Maha suci perbuatan Allah daripada batil. Apa batil itu artinya? Sia-sia. Tidak ada satupun di alam dunia ini melainkan ciptaan Allah. Dan tidak ada satupun dari ciptaan Allah itu yang tidak ada makna, yang tidak ada hikmah di dalamnya. Maha suci Allah berbuat yang tidak ada makna. Allah menciptakan ular, ada rahasianya. Kenapa Allah ciptakan ular? Allah ciptakan nyamuk. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Pasti ada rahasianya. Allah ciptakan hama wiring, pasti ada hikmahnya. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang didatangkan, diberikan hikmah kepadanya, berarti orang ini diberikan kebaikan yang banyak.
Kalau kita diberitahu oleh Allah, apa ini rahasianya Allah menciptakan nyamuk, diberitahu oleh Allah, nah kita dapat kebaikan yang banyak. Allah memberitahu kita apa rahasianya dia ciptakan ular misalnya, cacak misalnya, diberitahu kita hikmahnya itu, sungguh kita diberi kebaikan yang banyak. Pokoknya apapun yang ada ini adalah perbuatan daripada Allah, dan perbuatan Allah itu maha suci daripada sia-sia, dari sia-sia. Wa minal aghurat, maha suci perbuatan Allah itu daripada mengambil faidah. Allah menciptakan ini, Allah hendak mengambil faidah, keuntungan dari itu, maha suci Tuhan. Allah menciptakan malaikat, Allah mengambil keuntungan dari malaikat itu, maha suci Allah. Allah menciptakan matahari, bintang, sedikit pun Allah tidak mencari keuntungan yang kembali kepada zatnya, maha suci Allah. Nah, lain makhluk, lain kita. Kita bila maulah apa pasti mencari keuntungannya, pasti mencari manfaatnya. Nah, wa anil zulmi wal isaah, dan maha suci Allah perbuatannya daripada kezaliman. Nah, maha suci Allah daripada berbuat zalim. Nah, itulah ringkasan daripada makna yang terkandung di dalam nama Allah yang kelima, yaitu Al-Quddus tadi, yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus huwallazi tahhara nufusal abidin min danasil mukhalafat wa tahhara qulubaz zahidin min hubbid dunya wa tahhara qulubal arifin mimma siwahu ta'ala. Al-Quddus pula adalah yang mensucikan hati para ahli ibadah daripada hal-hal yang bertentangan dengan dia. Al-Quddus inilah yang membuat orang itu menjadi bersih daripada dosa. Al-Quddus inilah yang membuat manusia itu bersih hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itu Al-Quddus. Jadi ada makna Al-Quddus yang berhubungan dengan Allah. Ya tadi, maha suci zatnya ini, maha suci sifatnya, maha suci perbuatannya. Yang berhubungan dengan kita, Al-Quddus yang mensucikan anggota tubuh kita daripada maksiat, yang mensucikan hati manusia daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila sudah kita tahu makna Al-Quddus seperti tadi, kita wajib beriman, wajib percaya itu. Dan buah keimanan, buah kepercayaan kita kepada makna Al-Quddus tadi membuahkan dua keadaan pada diri kita. Artinya kalau sudah kita beriman lawan Al-Quddus, maknanya itu tadi, nah kita mesti menyikapinya dengan dua hal. Ini samaratul iman, buah iman. Pertama, ayyuqaddisa zatahu wa sifatihi wa af'alahu amma la yaliku bi jamalihi wa jalalihi wa kamalih. Pertama, kalau kita sudah beriman dengan Al-Quddus tadi, bahwa kita wajib mensucikan zatnya, sifatnya, perbuatannya dari yang tidak patut, dengan kebesarannya, kemuliaan dan keindahannya. Nah, zat Allah, kita sudah beriman zat Allah itu kada bertempat tadi. Nah, jangan dipadahkan lagi Tuhan itu di atas. Sudah tahu bahwa Al-Quddus artinya maha suci Tuhan daripada bertempat. Jangan dikatakan lagi Allah itu di atas. Kehendak di atas jadi. Nyaka kehendak Allah penyamannya. Bepahala kita menyebut kehendak Allah jadi, insya Allah jadi aja. Nah, bagusnya
Kadang mun kehendak di atas jar. Siapa di atas itu banyak di atas. Ini kalimat yang salah. Kada jadi pahala. Bahkan membahayakan akidah. Bila kehendak Allah jadi kada usah bila kehendak yang di atas. Kada usah. Itu kalau sudah kita beriman kepada Al-Quddus. Kada lagi kalimat di atas itu karena Allah maha suci daripada tempat. Dan kita mensucikan sifat Allah daripada yang tidak patut dengannya. Mensucikan sifat Allah dari yang tidak patut. Misal kita mendesak Allah. Mendesak Allah. Ini orang kada beriman dengan Al-Quddus. Padahal Al-Quddus itu artinya Allah tidak bisa didesak. Maha suci Allah daripada dipaksa. Dan lagi mensucikan perbuatan-perbuatan Allah daripada yang tidak patut. Seperti misalnya ma'iktirat kepada Allah. Kenapa Allah berbuat demikian kepadaku? Nah, itu orang yang belum beriman dengan Al-Quddus. Perbuatan Allah itu berputar hanya dua hal. Satu, anugerah. Dua, keadilan. Antara itu. Kalau kada Allah berbuat kemurahan dengan kita, Allah berbuat keadilan. Antara dua. Allah masukkan orang ke surga karena kemurahannya. Allah masukkan orang ke neraka karena keadilannya. Allah berikan hidayah si fulan ini karena kemurahannya. Allah berikan ini sesat karena keadilannya. Dua. Bila kada kemurahan, keadilan. Tidak sedikit pun bahwa Allah Ta'ala itu perbuatannya itu zalim. Walaupun sekilas dianggap sakit perbuatan Allah. Tapi seluruh yang diperbuat Allah itu walaupun sakit, walaupun pahit, tetapi bagi kita pasti ada hikmahnya. Jangan sampai karena kita ini banyak dapat musibah, segala macam musibah. Padahal kita sembahyang, padahal kita puasa, padahal kita zakat, padahal kita beribadah. Tapi banyak musibah datang, jangan sampai kita beranggapan, oh kenapa Tuhan macam ini? Kenapa orang sebelah nang kada sembahyang, nyamannya hidup? Aku nang sembahyang buha, membaca surah Waqiah, kenapa susah banyak hutang? Nang di sebelah mana berbuat riba segala macam, kenapa makmur? Jangan sampai demikian. Allah maha suci daripada berbuat kezaliman. Allah tidak akan menurunkan penyakit kepada kita, melainkan ada hikmah perbuatan Allah. Ada kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Seorang dokter ini memutung kaki seseorang karena kaki orang ini kena penyakit diabetes gula, lalu kakinya buruk. Dokter tak dipotong dokter. Ini menyakiti, memotong betis orang. Ada orang kena penyakit usus buntu. Dokter membedah, dibelahnya parut. Sakit nih. Apakah dokter ini zalim dengan orang ini? Zalim tak dokter tuh. Maulah pasien ini mengatakan atau keluarga pasien, jahatnya dokter, kenapa betisnya ditatak? Jahatnya dokter, kenapa parutnya dibalah? Nah, tentu kita kadang akan mengatakan itu kepada dokter. Bahkan kita berterima kasih kepada dokter. Bayar lagi. Bayar. Karena kesanda pehumaan berobat, kesanda macam-macam.
Padahal disakitinya. Nah, kenapa kita rela? Terima kasih sama dokter, bayar, kaki diputung. Karena ingin menyelamatkan yang lebih banyak di tubuh kita. Itu. Karena ingin menyelamatkan yang lebih banyak di tubuh kita. Kalau dibiarkan ini menjalar, nah bisa kemana-mana penyakit nih. Nah, untuk membuang penyakit itu dokter mengambil kesimpulan amputasi, potong kakinya. Dengan senang hati kita sebelah batis saja lagi. Ikhlas, ridha. Karena menyelamatkan sisa tubuh yang lebih banyak. Nah, itulah rahasia Allah kenapa memberikan kita penyakit. Penyakit. Tubuh kita ini dibandingkan dengan roh tidak ada apa-apanya. Tubuh kita, jasad kita dibandingkan dengan roh kita tidak ada apa-apanya jasad. Nah, karena roh kita ini banyak dosa. Nah, roh kita ini banyak dosa. Banyak maksiat, banyak segala macam. Nah, untuk menyelamatkan roh kita ini di akhirat daripada api neraka, diberi Tuhan kita penyakit. Yang dengan penyakit ini Allah hapus dosa-dosa roh tadi. Nah, sehingga kita bersih dan berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penyakit. Ini hadis yang sahih menyatakan demikian. Tidak ada satu penyakit pun yang diberikan Allah kepada manusia, melainkan ada dosa yang diangkat dari tubuh manusia itu. Mana kita sayangnya roh dengan jasad kita? Mana sayangnya? Sayang roh. Roh kekal. Jasad hancur. Sayang roh. Nah, kalau kita sayang roh karena berharga roh daripada jasad, mestinya kita sakit itu kada perlu keluh kasah. Kada perlu sedih. Kada perlu macam-macam. Terimalah penyakit ini dengan lapang dada. Anggaplah ini dokter yang memotong kaki untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lainnya. Jadi Allah menurunkan penyakit itu tujuannya adalah membersihkan rohani kita. Dengan penyakit itu roh kita jadi bersih dan kita selamat dari neraka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang kada berdosa selain daripada para anbiya. Semua berdosa. Dan salah satu yang menghilangkan dosa adalah musibah, penyakit. Setiap kali penyakit walaupun kasusuban itu ada dosa yang dihapuskan dari Allah daripada kita. Nah, disinilah para orang-orang arif billah, orang-orang yang makrifat dengan Allah. Mereka bila dapat musibah, mereka bergembira. Mereka bergembira. Mereka dapat musibah, bergembira. Dapat penyakit, mereka bergembira. Kenapa? Karena ini adalah pembersihan. Agar rohku bisa bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perbuatan Allah Ta'ala sedikit pun tidak ada zalim. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Dan siapa yang tahu rahasia itu, maka dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Cuma kadang-kadang ada manusia ini diberi Allah hikmahnya hanya satu. Tapi masih ada ratusan hikmah yang tidak diberitahu oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Penelitian para ulama sekian tahun hanya menghasilkan beberapa hikmah di dalamnya. Satu, Allah menciptakan nyamuk. Dengan sebab nyamuk ini ribuan manusia yang bisa hidup dengan nyamuk. Siapa?
pegawai perusahaan pabrik nyamuk. Berapa ribu sedunia nih pegawai-pegawai, buruh-buruh, karyawan pabrik obat nyamuk nih tuh. Hanya bisa memberi makan anak bininya dengan gaji itu. Padahal diurusi cuma obat nyamuk. Jakanya kada ada nyamuk, adalah pabrik obat nyamuk kada ada. Nah, itu hanya satu hikmah. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kenapa Allah menciptakan hama wiring? Sehingga orang berhuma, orang bertani habis. Nah, itu banyak hikmah yang didapat. Satu, agar orang yang bertani ini selalu berdoa kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah agar dijaga tanamannya oleh Allah, jangan sampai ada hama wiring. Nah, lalu dengan berkat itu lalu kita bisa berdoa lawan Tuhan, bisa minta perlindungan agar perumahan ini jangan sampai diganggu oleh hama wiring. Nah, jakanya kada hama wiring kita kada berdoa itu. Kada berdoa itu. Pokoknya setiap makhluk apapun yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid mengatakan khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan makhluk itu pasti ada hikmah, pasti ada rahasia di dalamnya. Yang rahasia itu merupakan kebaikan yang kembali kebaikannya kepada manusia itu pula, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya kita mensucikan zat Allah daripada yang tidak layak, mensucikan sifat Allah dari yang tidak layak, mensucikan perbuatan Allah dari yang tidak layak. Itu buah keimanan kita kepada Al-Quddus tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua adalah wa ayyuqaddisa jawarihahu 'anil ma'siyah wa dzalika bitaubah wa batinahu an sifatil mazmumah wa dzalika birriyadhah wal mujahadah. Nah, orang yang beriman kepada Al-Quddus, satu, mensucikan Allah tadi. Yang kedua, dia mensucikan anggotanya daripada maksiat. Caranya bitaubah, dengan tobat. Dan mensucikan batinnya dari sifat-sifat tercela. Sombong, angkuh, ria dan sebagainya, dengki, dendam. Caranya dengan melatih diri dan berjuang melawan hawa nafsu. Nah, itulah buah keimanan kita kepada nama Allah yang kelima ini, Al-Quddus. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan buah keimanan kepada Al-Quddus ini. Amin ya rabbal alamin.